Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Kembali berjumpa dengan Bu Guru. Kali ini kita masih belajar melalui via video. Belajar kita hari ini adalah tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang kedua, hewan sahabatku, pada pembelajaran kelima. Sebelum pembelajaran kita mulai, kalian persiapkan terlebih dahulu buku siswa yang sudah kalian miliki. Mari kita saksikan sama video pembelajaran pada pembelajaran kelima berikut ini. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita akan pelajari tentang kegiatan ekonomi dari negara-negara ASEAN. Ini adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hasil bumi dari masing-masing negara. Yang pertama adalah Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Jadi Indonesia ini kaya akan hasil bumi, baik dari hasil tambangnya maupun dari hasil-hasil non-tambang dan hasil dari perkebunan dan perlautan ya. Jadi dari laut-laut sendiri banyak sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, seperti ikan tuna dan ikan-ikan yang lain yang bisa diekspor ke negara lain sehingga menambahkan dana atau penghasilan untuk Indonesia sendiri. Negara berikutnya adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam ini terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Jadi Brunei Darussalam ini dikenal sebagai negara pengekspor minyak paling besar adik-adik di Asia Tenggara. Negara berikutnya adalah Malaysia. Penduduk Malaysia itu bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Jadi Malaysia ini kaya akan hasil tambang biji timah, sehingga merupakan penghasil biji timah terbesar di dunia. Berikutnya adalah negara Filipina. Nah, negara Filipina ini karena penduduknya itu kebanyakan adalah pertanian, jadi mereka lebih mengekspor komoditas seperti gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga untuk pertambangannya. Jadi Filipina ini terkenal dengan penghasil gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Negara Kamboja. Nah, negara Kamboja ini sebagian besar penghidupannya di sektor pertanian. Jadi mereka mengekspor hasil-hasil pertanian dari penduduk-penduduk yang ada di Kamboja. Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama untuk kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Ini yang menjadi penghasil dari Myanmar sendiri. Jadi komoditas perdagangannya berupa kayu-kayu, khususnya kayu
jati. Untuk negara Vietnam, perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting di Vietnam, seperti penjelasan sebelumnya bahwa sungai terpenting ini adalah Sungai Mekong dan Sungai Songkha, sehingga dataran atau daratan di Vietnam ini yang dekat dengan sungai itu sangat subur untuk lahan pertanian. Negara ASEAN berikutnya adalah Laos. Rakyat Laos ini hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Negara Singapura. Nah, Singapura ini mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Jadi di sini Singapura ini salah satu negara maju yang ada di Asia Tenggara. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura ini termasuk negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya. Negara Singapura ini dijadikan negara untuk transit ya, atau singgah sementara ketika kita akan pergi ke luar negeri maupun dari orang luar negeri menuju ke negara-negara yang ada di ASEAN. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Singapura ini adalah kota yang sangat maju. Negara berikutnya adalah Thailand. Nah, mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Jadi, kalau di Asia sendiri, penghasil beras terbesar itu Thailand. Dan penghasil terbesar di dunia, Thailand itu di urutan 3. Nah, Thailand sendiri dijuluki dengan negara gajah putih, dijuluki dengan negara 1000 pagoda, dan dijuluki sebagai lumbung padi ASEAN. Itu adalah negara Thailand. Ya, demikian tadi ya pemutaran video pembelajaran pada pembelajaran yang kelima, subtema yang kedua. Semoga pemutaran video tadi bisa membuat anak-anakku lebih semangat dalam belajar, meskipun kalian belajar secara mandiri. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi